Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Mitra Water. Nah, kali ini kita akan membahas kembali masalah tutorial bagaimana kita mengatasi beberapa kendala yang mungkin sering Sobat Mitra temui ketika Sobat Mitra mengoperasikan mesin RO rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjadikan contoh mesin RO di sini berkapasitas yang mungkin kurang lebih 100 GPD lah ya. Ini dengan 3 tabung pre-filter seperti biasa, ada sedimen spoon, ada GAC, ada CTO, dan yang di sini memang pos karbonnya nggak kita pasang biar lebih cepat aja. Jadi di sini sisa tinggal membran atau housing membrannya saja. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana tips dan trik yang harus Sobat Mitra lakukan ketika Sobat Mitra mengalami kendala low pressure switch yang sering menyala dan mati karena tekanan yang kecil. Nah, Sobat Mitra bisa lihat di sini. Ya, kali ini kita pakai mesin ini sangat dekat sekali dengan tandon atau penampungan airnya ya. Jadi kita pakai penampungan air yang ada di situ. Jaraknya nggak terlalu jauh dengan mesin kita atau nggak terlalu tinggi ya. Kalau di video kemarin kan kita sudah jelaskan kalau misalkan dia tanggung, otomatis nanti low pressure switch akan mati nyala mati nyala mati nyala. Nah, ini dia sama ya. Ini malah di bawahnya, bukan tanggung lagi, tapi udah berdekatan banget dengan mesin kita ini. Nah, kita akan coba praktekkan ya, ini posisi normal, semua switch masih digunakan, low pressure switch masih tersambung di sini kabelnya. Mungkin kalau Sobat Mitra bisa melihat, ini ya. Ada tulisan low pressure switch, kabel masih tersambung. Di sini ada tulisan high pressure switch, kabel juga masih tersambung. Nah, ini kondisi normal saat Sobat Mitra nanti membeli mesin RO rumah tangga. Nah, sekarang kita akan coba untuk masukkan stekernya ke power seperti ini. Nah, Sobat Mitra bisa lihat di sini air keluar masuk, atau paling enggak nyala mati, nyala mati, nyala mati. Oke, kita matikan terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana mengatasi hal itu ya, bagaimana mengatasi hal itu? Kalau di video kemarin kita sudah jelaskan, mengatasinya adalah dengan cara kita menyatukan kabel yang tersambung di low pressure switch ini tanpa menggunakan low pressure switch. Kenapa hal itu bisa dijadikan solusi? Karena kita ingin menghilangkan tekanan yang menjadi pelatuk atau menjadi trigger mesin ini bisa bekerja seperti itu. Nah, kalau misalkan Sobat Mitra ada yang tanya, kalau kita teruskan nih, kita tetap pakai low pressure switch seperti ini misalkan. Nah, itu coba pasang ya. Nah, kita teruskan seperti ini, kira-kira apa yang akan berdampak pada mesin kita? Nah, misalkan ada yang tanya. Oke, dampak yang pertama yang jelas adalah pompa kita pasti akan mati nyala seperti ini ya. Ini pompanya. Nah, ini mungkin Sobat Mitra bisa lihat atau mungkin kurang jelas bisa juga ya. Jadi pompanya akan, nah ini bergetar, tidak bergetar, bergetar, tidak bergetar. Coba lihat di sini. Nah, hal seperti ini tentu akan mengurangi umur pompa teman-teman ya. Jadi nanti pasti lama-lama pompanya rusak. Karena mati nyala mati nyala mati nyala mati nyala, dan itu nggak lama biasanya. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Nanti ketika membeli mesin harus diperhatikan terlebih dahulu posisi mesin dan juga bak penampungan air. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke problem intinya ya. Problem intinya adalah bagaimana kita mengatasi biar nggak mati nyala, dan juga bagaimana biar ketika kita mengatasi hal tersebut tidak menimbulkan masalah baru. Karena ada di beberapa komen di video kemarin, ada yang sudah melakukan tips yang kita kasih, tapi ternyata malah kabelnya terbakar atau malah pompanya panas. Nah, itu tentunya pasti ada sesuatu yang kurang tepat, atau mungkin ada sesuatu yang miss ya ketika membetulkannya. Oke, sekarang kita kasih contoh. Di sini kita lihat ada 2 kabel yang terhubung ke low pressure switch ya, seperti ini. Ini kita lepas ya, kita lepas. Ini mungkin bisa bervariasi ya. Ada mesin yang sudah sedia solasinya seperti ini, pelindungnya seperti ini, ada yang enggak. Kalau misalkan teman-teman mau bikin sendiri boleh ya. Ini kayaknya enggak terlalu mahal juga sih, gampang ditemui juga. Nah, ketika kita sudah dapat seperti ini ya, sudah dapat jack connector seperti ini, dan usahakan jangan langsung disambungkan
gini aja ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti ini, terus kemudian kita ikat begitu, jangan. Jadi di sini sudah ada apa ini? Sudah ada lengkungan, di sini juga sudah ada lengkungan. Itu tinggal kita sambungkan saja seperti ini, ya. Nah, ini sampai kencang seperti ini. Cara lain kita bisa juga dengan tang kita kencangkan. Nah, seperti ini. Ini kita kencangkan terlebih dahulu. Oke. Nah, ketika dirasa memang sudah kencang, ya, nah, ini nanti baru kita kembalikan ke tempatnya. Seperti ini. Oke. Ini juga kita kembalikan. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal kita kencangi lagi untuk ditambah biar lebih kencang. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan. Sudah kita sambungkan antara kabel yang tadinya tersambung di low pressure switch, sekarang sudah tersambung tanpa menggunakan low pressure switch. Nah, kemarin ada sobat mitra yang mungkin sudah mencoba seperti ini, tapi ada yang kabelnya panas atau mungkin kabelnya terbakar. Itu biasanya disebabkan karena satu, bisa jadi high pressure switch-nya juga nyambung, atau dalam artian high pressure switch-nya juga disambung seperti ini. Atau yang kedua, sobat mitra juga menyambungkan jack konektor dari solenoid valve yang ada di sini. Sehingga apa? Kalau misalkan kita melepaskan sambungan dari solenoid valve, otomatis air akan jalan terus. Ketika air jalan terus, otomatis pompa nggak mati. Ketika pompa nggak mati, otomatis mesin hidup. Seperti itu ya. Nah, ketika kita menyambungkan high pressure switch, ya, high pressure switch dan low pressure switch kita sambungkan, otomatis meskipun ketika keran angsa mesin RO teman-teman di rumah itu dimatikan, high pressure switch tetap tidak bekerja dan tetap akan terus mengalir airnya, sehingga pompa akan terus bekerja dan juga lama-lama akan tentunya panas. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mau yang ideal, ya, kalau misalnya memungkinkan, teman-teman memiliki bak penampungan air setidaknya di atas 3 meter di atas kita memasang mesin RO rumah tangga. Jadi memang untuk mesin RO rumah tangga itu banyak kendala-kendala seperti itu yang mungkin nanti kalian atau teman-teman di rumah akan temui. Oke, sekarang kita langsung coba ya tips kita bagi yang mesinnya mati nyala. Ini sudah kita bendeng seperti ini, tinggal kita sambungkan ke colokan listrik. Kita akan lihat di sini ya air yang keluar apakah masih mati nyala atau enggak. Kita coba. Oke, sudah bekerja seperti ini. Jadi air akan keluar terus ya, dan seharusnya ini nggak panas ya. Ya, ketika dipegang nggak panas ya. Oke. Nah, ini air hasilnya. Oke, mungkin ada yang tanya, kok airnya bisa keluar dari dua seperti itu dan keluarnya nggak bareng? Iya, ini karena di dalam kita agak modif sedikit ya di dalam sini, jadi nggak ada, masih belum kita pasangkan membran. Jadi kita hanya ingin melihat aliran air saja. Cuman untuk informasi aja, air yang keluar deras di bagian sini, ini adalah air hasil nantinya jika memang membran dipasang. Adapun yang di sini adalah air sisa, ya, air sisa. Jadi otomatis air yang sisa ini harusnya lebih banyak. Kita coba di sini ya, misalkan ini nanti kita pasangkan keran angsa yang di air hasil ini, kita tutup seperti ini. Otomatis yang air hasil ini akan berhenti. Kenapa kok berhenti? Karena high pressure switch-nya berjalan seperti itu. Ya, jadi high pressure switch akan bekerja mematikan mesin. Bisa teman-teman lihat di sini ya, di pompa kita. Di pompa dilihat. Nah, di pompa kalau misalkan kita buka, dia bekerja. Ya, adapun tadi dia mati. Nah, kita tutup lagi. Nah, misalkan seperti ini. Oke, ini mesin mati. Kenapa kok mati? Karena ada high pressure switch seperti itu ya.
Oke. Siap. Oke, mungkin secara teknis seperti itu untuk video kita kali ini. Jadi video kita kali ini poinnya adalah bagaimana teman-teman bisa mengatasi masalah aliran air yang mati nyala dari keluarnya mesin RO, dan juga kenapa kok kabel itu bisa sampai terbakar sih atau bisa sampai panas. Tadi sudah kita berikan contoh untuk cara membendeng atau menyambungkan kabel ya, yang baik seperti ini. Jadi tidak perlu dilepas konektornya, cukup disambungkan seperti ini, dan dengan bantuan tang kita kencangkan, agak kita seperti ini ya. Nah, biar dia semakin pekat antara satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman bisa juga nanti ini ditambahkan selotip yang mungkin biasanya khusus untuk alat listrik warna hitam, itu biasanya bisa ditambahkan itu, atau bisa juga ditambahkan kabel seperti ini. Jadi untuk mengamankan ini dari air ataupun dari kabel-kabel yang lain nanti yang mungkin tidak tahu, mungkin dari high pressure switch atau mana yang mungkin bisa mempengaruhi konsleting dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk video kali ini kita sampai di sini dulu, dan terus ikuti video kita yang lainnya terkait mesin RO, pasir silika, dan juga media filter yang lain, dan juga aksesoris filter yang lainnya. Tetap di channel kita di Mitra Water, dan jangan lupa like video ini dan share dan subscribe channel kita Mitra Water. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.